Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Episode kali ini kita sudah Punya studio baru. ini Bapak Tanah Jawa sudah punya Kita udah ada baru. studio baru. Terima kasih untuk supportnya dari teman-teman ya. Meskipun kita minjam tempat ya Mas, tapi Ya. kita punya studio baru. Sudah diperkenankan untuk podcast ya. Iya, Nanti podcast. nanti kita akan sedikit podcast. Kalau kita di indoor, nanti kita di studio ini. Nah, terkait hari ini kita akan membahas apa itu? Ya, ini kita ngobrol aja. Kita Ya. akan membahas salah Ngobrol sing satu. rada Ya, gayem. ini baru viral. Lagi viral Ini ya. baru viral di Oh. berbagai macam media sosial. Nah, ini terkait pemindahan pemindahan makam keramat tuh, Mas. makam keramat Ya. yang ada di Ketingan, Iya, Ketingan Sleman itu loh, Sleman. yang kena proyek proyek tol itu. Jogja ya. Itu kalau nggak salah makamnya Mbah Celeng ya. Iya, itu Mbah Celeng atau Oh. nama aslinya itu Kiai Romo Ijoyo. Kiai Romo Ijoyo. Ya. Ono cerita apa Mas di Kiai Romo Ijoyo itu kok sampai segitu viralnya beliau itu, makamnya beliau itu kan sampai kemarin sepertinya ada upacara adat untuk Iya. pemindahan Betul. dari keraton ya Mas. Iya, dari keraton kemarin juga udah menyelenggarakan upacara adat sebelum makam beliau itu dipindah. Karena itu sebenarnya makam keramat yang berusia ratusan tahun itu. Ratusan Itu tahun. pemudan kita semua sebenarnya. Tapi kan ya jenenge ibaratnya ada istilah kata yang itu wong sing wis mati kadang ora tentrem. Nah, Ya. wong sing sedo wis kadang urung tentrem ya, salah satunya ini. Tapi kita nggak ngupas itu, kita ngupas sejarah saja. sejarahnya saja. Nanti Kita ada mengupas sejarah tentang Mbah Celeng tadi itu. Kalau saya membaca artikelnya itu sepertinya ada kaitannya dengan Pangeran Diponegoro. ya itu emang prajuritnya Pangeran Diponegoro itu. Salah Salah prajurit. satunya prajurit Pangeran Diponegoro, bahkan di literatur lain mengatakan itu zamannya HP7 juga. HP7 ya. Jadi itu masih satu trah dengan HP7. Itu kan makamnya kan di tempatnya kan tanah es gitu, itu Sultan Ground yang ditempatkan. Ya, di Sultan. Dan itu kan kena pembangunan. Ya. Nah, itu kan makam beliau dipindah. Nah, pemindahan itu ya berapa hari yang lalu. Tapi sebelum pemindahan kan ada berbagai macam ritual dan itu sakral sekali. Dan beruntungnya itu beliau itu mau dipindah. Itu kan ada pohon pule besar, itu dipotong sekarang dan diganti dengan yang baru. Jadi di makam yang lama dan yang baru ini tempatnya yang lama dan yang baru ini nggak jauh, kurang lebih jaraknya hanya 500 meter. Tapi 500 meter ya. dibikin ya bagus. Cuman ya itu tadi, itu ditata ulang gitu. Tapi ya kalau saya sendiri menyayangkan dengan adanya hal itu, kenapa harus menggusur seperti itu, teman-teman. Nah, ini di artikel ini tuh bahwa Mbah Celeng itu adanya di zaman penjajahan Belanda. Iya. Pada Perang Jawa 1825 dan sampai 1830. Iya. Hanya 5 menit ya Mas. 1825 sampai 1830. Iya, 5 menit. Nah, itu kan kalau banyak orang yang menyayangkan kenapa tuh makam pemuda itu harus digeser, kenapa nggak dibelokkan saja jalannya tuh. Dan ternyata setelah dirituali ternyata beliaunya mau. Karena ini kan makam keramat dan banyak orang yang berziarah di situ. Ya, karena konon memiliki kekuatan spiritual yang emang benar. Jadi banyak orang yang berziarah di situ untuk membacakan doa, untuk menyerap energi yang ditinggalkan oleh para leluhur yang kalau istilah Jawanya tirakat di situ, melakukan laku tirakat di situ ya. Tapi beliaunya alhamdulillah bisa digeser dengan aman dan juga nyaman. Tapi juga ada juga ya teman-teman kita itu ada yang berstigma bahwa
oh di tempat itu akan ada mungkin besok akan meminta tumban. Ya mudah-mudahan tidak. Ya, Karena biasanya kalau mungkin leluhurnya aja yang terima, cuman yang di sampingnya kadang ya nggak terima. Kelihatannya baik, cuman untuk jangka panjangnya kadang kurang pas itu loh. Kadang dia menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi mudah-mudahan untuk kedepannya akan baik-baik saja. Ya. Itu nanti di kilometer berapa belum tahu karena tolnya kan masih tahap pembangunan toh ini. Ya, sedang pembangunan tol di Jogja karena ya memang harus seperti itu. Ya. Karena ternyata kalau kita lihat ambil dari pelajaran sisi positifnya, dulu itu Mbah Kyai Kromo Wijaya itu melakukan suatu tirakat di satu desa itu yang ditempati yang sekarang jadi makamnya beliau itu, pemakaman beliau itu melakukan satu tirakat, suatu lelaku prihatin itu untuk kemaslahatan sekitar. Dan ternyata ketika beliau ini sudah sumare, kalau orang istilah Jawa sumare itu juga masih tirakat lagi. Tirakatannya apa? Ya digeser itu tadi untuk kemaslahatan setempat itu tadi. Itu sih sebenarnya poinnya kalau dari saya. Artinya masih legowo dengan apa yang ya istilahnya kan perkembangan zaman ya. Iya. Terkait dengan infrastruktur atau apa dah. Di daerah Ketingan ini juga Mas. Iya. Ketingan ini ada di situ juga ada objek wisata ataupun tempat wisata yang sampai saat ini jadi ini apa namanya ya masih bisa dinikmati, ada burung kuntul Mas. Ya, lah ini ya kalau ada itu kan menarik juga itu katanya burung kuntul juga mengandung misteri dengan kaitan dengan makam Mbah Celeng ini tadi. Jadi karena memang di Ketingan itu ada ya sekarang jadi objek wisata untuk burung kuntul. Jadi burung kuntul yang hampir ratusan bahkan di setiap ada di setiap pohon dan dia bebas, tidak ada yang memburu karena kan memang dilindungi ya. Dilindungi. Ya emang seperti itu dari faktanya ya leluhur kita ya masih ketika sudah sumare, ketika sudah nggak ada itu harus tirakat lagi untuk kemaslahatan ya yang lebih banyak orang itu dengan adanya pembangunan tol ini. Ya itu kan fungsinya juga untuk masyarakat umum nantinya yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi betul apa yang dikatakan Mas Bule tadi kan memang tirakatnya setelah sumare pun dia masih legowo dengan artinya harus dipindah untuk kepentingan masyarakat banyak kan seperti itu. Ya ini kan juga ada dua pendapat, ada yang pro ada yang kontra, ada yang setuju ada juga yang enggak. Bahkan di kolom komentar di TikTok itu ngeri-ngeri tuh netizen itu akan menimbulkan korban jiwa. Mudah-mudahan tidak, karena itu energi yang ditinggalkan oleh Kiai Kromo Wijaya itu atau yang disebut dengan Mbah Celeng, yang nggak tahu asal usul Mbah Celeng itu kok bisa dinamakan dengan Mbah Celeng itu kenapa, itu energinya semua positif karena itu leluhur, ada kaitannya dengan Pangeran Diponegoro dan juga masih satu trad dengan HB7 seperti itu. Ikatan trah dari HB7 kalau saya baca artikelnya dari artikel yang masuk itu. Ya mudah-mudahan dengan ketika jadi nanti di kilometer berapa tepatnya berapa ya, kalau ada yang lewat di situ ya kasih aja dijawab aja, doakan saja atau saya kulon nuwun, itu akan membawa keselamatan bagi kita. Itu deh pesan dari Bapak Tanah Jawa, karena ngeri-ngeri itu mati kadang orang tentrem kan gitu. Ya sudah, karena dengan adanya berbagai macam perkembangan zaman harus menggeser ya untungnya itu nggak ada masalah, nggak ada apa-apa itu. Ketika penebangan dua pohon besar yang pule itu dan pemindahan sosok jenazahnya Mbah Celeng itu semua aman-aman aja gitu. Oke. Episode malam ini hari ini sebenarnya kita selesai, kita sudahi Mas Bule terkait dengan Mbah Celeng tadi ataupun Mbah siapa tadi Mas? Ya Kiai Kromo Wijaya. Kiai Kromo Wijaya
seperti dulu. Mungkin nah ini nanti studio ini bisa kita pakai untuk podcast ataupun kalau indoor nanti sering, kalau pas kita indoor di studio, kalau di luar nanti kita bisa explore. Nah, ya, mungkin itu dulu dari kami, tapi jangan lupa selalu mendukung channel Bapak Tanah Jawa dengan menekan tombol subscribe dan juga tinggalkan kolom komentar, dan jangan lupa untuk like-nya ya. Dan sebarkan video ini untuk menambah informasi, wawasan, pengetahuan ke teman-teman Bapak Tanah Jawa semua. Oke, ya. Itu dulu, Mas Black. Dari kami, Kunto is Black. Saya Mas Londojo pamit. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.